teman-teman, sudah tidak terasa hari ini sudah hari Minggu lagi ya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita akan menyanyikan lagu Satu Anak Tuhan. Semangat ya. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman, kita ke sekolah minggu. Wah, ternyata anak Tuhan tidak cuma satu ya. Ternyata banyak sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dengan satu lagu pujian. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa di surga mulia, ucap syukur karena kami anak-anak-Mu boleh bersekolah minggu pada hari ini. Buka hati kami ya Tuhan, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hati kami dan membantu kami memahami dan melakukan firman-Mu. Terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Amin. Nah, sekarang duduk yang manis ya. Kita sama-sama menonton cerita hari ini. Yuk, yuk, yuk.
Pada waktu itu, kurang lebih 70 tahun setelah pembuangan di Babel, kerajaan Babel baru saja runtuh, dan dunia dikuasai oleh Persia. Mereka memperbolehkan orang-orang Israel dalam pembuangan untuk kembali ke Yerusalem. Orang-orang Israel tersebut kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Yosua bin Yozadak sebagai imam besar dan Zerubabel bin Seltiel sebagai bupati Yehuda. Yerusalem saat itu sudah menjadi reruntuhan dan penuh dengan puing-puing. Mereka mulai membangun kota dan kehidupan mereka. Pada awalnya orang Israel sangat bersemangat untuk membangun kembali Bait Allah. Namun ada pertentangan dari orang Samaria dan bangsa-bangsa lain yang tidak menghendaki pembangunan Bait Allah tersebut. Karena banyak perselisihan dan permasalahan, maka pembangunan Bait Allah terhenti. Orang-orang Israel mulai sibuk untuk membangun rumah mereka masing-masing. Mereka membangun rumah-rumah mereka yang sebelumnya sudah runtuh dan rusak. Mereka bangun menjadi megah dan indah. Orang Israel sibuk bekerja, berkebun, beternak, dan berdagang. Mereka hanya memikirkan kebutuhan hidup mereka saja. Maka berfirmanlah Allah dengan perantara Nabi Hagai. Allah begitu sedih melihat orang Israel mulai melupakan pembangunan Bait Allah yang seharusnya menjadi tugas utama mereka. Sebab kehadiran Bait Allah menjadi simbol kehadiran dan penyertaan Allah di tengah mereka. Kesusahan akan melanda orang Israel. Akan ada kekeringan, baik kekeringan tanah, ladang, maupun kebun. Tidak akan ada cukup hasil panen untuk bangsa Israel. Hewan-hewan ternak pun akan kelaparan. Meskipun orang-orang Israel sudah berusaha dan bekerja dengan keras, mereka akan tetap hidup dalam kekurangan. Hal ini terjadi karena bangsa Israel terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri dan melupakan penyertaan Allah dalam hidup mereka, dan melupakan tugas mereka untuk membangun kembali Bait Allah. Allah meminta mereka untuk segera membangun kembali Bait Allah agar kehidupan mereka dapat tercukupi. Allah menggerakkan Zerubabel, bupati Yehuda, dan Yosua, imam besar, dan menggerakkan bangsa itu untuk melakukan pekerjaan mereka dalam pembangunan Bait Allah. Allah juga berjanji akan menyertai mereka dalam proses pembangunan Bait Allah dan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman, setiap kita pasti memiliki tugas-tugas yang penting yang harus dijalankan. Tugas tersebut harus kita prioritaskan. Artinya, harus dikerjakan dengan segera. Jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan tugas seperti bangsa Israel. Meskipun ada tantangan, ada permasalahan, kita tidak boleh menunda menyelesaikan tugas kita yang utama. Kita harus berpegang teguh dan tidak goyah dalam menjalankan tugas. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita dan memampukan kita menghadapi semua tantangan dan permasalahan. Oke adik-adik, jadi mulai sekarang kita harus belajar untuk selalu menyelesaikan tugas kita dari yang paling prioritas, yang paling harus segera dikerjakan. Oke, kita belajar sama-sama ya. Kembali ke Karina. Wah, tidak terasa sekolah minggu kali ini sudah selesai ya. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Kerja buat Tuhan.
selalu manis.